Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Waalaikumsalam. selamat, kepada teman-teman di, SMRC atas, atas risetnya yang sangat progresif menurut saya gitu ya dan menarik sekali hasilnya karena ini, akan bisa menjadi, bahan refleksi kita dan juga, mencari langkah-langkah ke depannya seperti apa, begitu. Dan, kemudian yang kedua, saya ingin cepat saja karena saya yakin sekali bahwa pembicara-pembicara kita yang apa, senior-senior ini kan di belakang nih, kita-kita yang muda-muda nih yang di depan gitu, sehingga, wisdom-nya beliau-beliau, kearifan beliau-beliau dalam mengikuti sejarah dan kemudian, apa namanya, nanti akan bisa memberikan pandangan yang lebih panjang dan lebih komprehensif gitu, itu, akan jauh lebih penting begitu. Nah, yang pertama tentang hasil surveinya, saya ini sama seperti Mas Usman, mau lega atau gimana ya gitu. Yang pertama, angka-angkanya kan stabil nih over time ya, apa, tadi dibandingkan dengan penelitian-penelitian, survei-survei sebelumnya, ternyata angkanya nggak jauh berbeda. Sorry. Angkanya tidak jauh berbeda, gitu, di seputaran, 14%, 10, 11, dan seterusnya, segitu-gitu aja gitu. Tetapi, itu sendiri juga tadi kalau Mas Usman menyoroti soal yang 11% menganggap sebagai ancaman, bahwa, isu kebangkitan PKI ini adalah kebangkitan PKI adalah sebuah ancaman, saya lebih menyoroti yang 14%-nya gitu, orang-orang yang meyakini memang ada kebangkitan PKI. Itu 36% dan itu bisa gampang sekali digeser untuk menjadi menganggap bahwa, PKI itu, menjadi sebuah ancaman, begitu. Nah, stabil itu artinya bisa kita baca, kita bunyikan datanya sebagai bahwa, ternyata ini, propaganda yang tidak begitu laku ya, gitu. Nyatanya ya begitu-begitu aja nih gitu. Nyatanya begitu-begitu aja, munculnya ya sekitar bulan-bulan, Agustus, September gitu, atau mendekati pilkada, atau seperti tadi Mas, Usman sampaikan, stigma kepada kelompok-kelompok masyarakat terutama yang, melakukan perlawanan, apalagi kalau itu terkait dengan konflik agraria, konflik yang apa namanya, konflik yang berkaitan dengan, eee sengketa industri atau bisnis dan lebih menukik lagi kalau ada keterkaitannya dengan, aparat keamanan, baik kepolisian maupun, apa namanya, TNI gitu. Saya bertemu dengan beberapa pejuang, di dalam kasus-kasus seperti ini yang mereka semua distigma, sebagai kemudian ada urusannya sama, komunisme begitu. Bahkan misalnya di Kendal, di Surokonto Wetan, ini kiai yang membela masyarakat, rakyat petani setempat, atas hak penggunaan tanah yang diklaim oleh perhutani dan kemudian dijual belikan dengan perusahaan, semen begitu ya. Ini si kiai sudah masuk apa namanya, sudah masuk bui dan sudah keluar dan sekarang distigma sebagai, bagian dari gerakan gerakan komunisme. Ini kan konyol sekali, dia seorang seorang kiai gitu, tapi itu pun masih tetap distigma seperti itu, gitu. Jadi isu PKI komunisme ini munculnya musiman. Musimannya itu musim pilkada, kontekstual, dan kemudian yang ketiga, musim, apa namanya, pilkada dan pilpres, dan musim Agustus, September, gitu. Lalu kemudian yang kedua, saya juga stabil itu menyedihkan ya, karena berarti kan tidak berkurang. Artinya ada proses kontestasi ide yang, gagasan yang itu tidak mungkin kita-kita yang berharap, restoratif justice atau transitional justice yang lebih menguat, itu ternyata mungkin kita juga belum 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 cukup kuat nih gerakan kita untuk bisa mengimbangi itu, mengurangi itu. Ada 36 juta orang, begitu. Dan juga ternyata pendidikan agama dan societal values atau nilai-nilai masyarakat itu ternyata juga masih
terlihat pengaruhnya gitu. Jadi saya antara lega dan sedih, lega dan sedih dengan hasil hasil survei ini. Tapi ada catatan yang menurut saya penting untuk dilihat, yaitu di data yang percaya sedang terjadi kebangkitan PKI, itu di kelompok usia 21 tahun ke bawah kok jumlahnya besar ya. Gitu. Mohon maaf ini aduh. Ini sepertinya saya sedang mengalami mohon maaf, saya menggunakan ya, oke. Mohon maaf, ini saya menggunakan HP, terus kemudian ada. Oke, jadi di data tersebut kelompok usia 21 tahun ke bawah itu 49% ya yang meyakini. Jadi di kelompok usia itu 49% meyakini, 51% tidak meyakini, tidak setuju. Angka ini besar. 49% terhadap 51% itu hampir sama. Ya, itu hampir sama. Lalu kemudian yang kedua, ini lebih besar daripada kelompok usia setelahnya. Kelompok usia setelahnya itu kan, coba saya lihat lagi tadi hasilnya ada di mana. Apa namanya, di hasil surveinya itu sendiri, di kelompok usia setelahnya kan 30 sekian begitu ya, 30 sekian yang setuju, 32% yang setuju di kategori usia 22 sampai 25 tahun. Itu 35% saja yang setuju bahwa ada kebangkitan. Kemudian antara 26 sampai 40%, 40 tahun itu 32% yang setuju. Yang tidak setujunya 67%. Tapi yang di bawah 21 tahun itu 49% loh. Mereka-mereka ini adalah anak-anak yang lahir, berarti kan anak-anak yang masih remaja atau dewasa muda. Nah, kalau di kelompok usia ini ternyata hampir berimbang, mereka ini mendapatkan membangun persepsinya tentang PKI itu dari siapa? Dari mana? Mereka kan tidak ikut mempelajari tidak ikut mengalami, tidak ikut berada pada rezim Orde Baru. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana kekuatan militer waktu itu sangat mencengkeram kehidupan masyarakat secara utuh. Mereka, kelompok usia ini pasti dapatnya dari propaganda. Nah, kalau di usia ini propagandanya itu mengenai ke 49%, itu bagi saya warning. Begitu. Jadi saya justru kemudian lebih concern dengan yang di usia anak muda ini. Kenapa? Karena bisa jadi di kemudian hari ini berarti bisa membesar. Setidaknya orang-orang inilah yang di bawah 21 tahun inilah yang rencana kita akan membawa Indonesia di masa 100 tahun Indonesia nih yang katanya Indonesia emas gitu. Tapi kalau sebagian besar dari mereka, 49%-nya dari mereka itu meyakini bahwa PKI itu bangkit lagi. Kita bisa bayangkan kemudian kebijakan seperti apa yang nanti akan mereka ambil. Bagaimana sikap mereka terhadap sejarah dan seterusnya gitu. Dan menurut saya ini adalah efek dari tidak adanya sampai saat ini tidak ada closure terhadap tragedi 65 gitu. Ini problemnya adalah karena kita tidak punya closure dan ini juga salah satu menurut saya ini salah satu kultur sejarah kita yang memang harus diputus nih mata rantainya. Banyak sekali situasi dalam tanda kutip situasi gantung gitu ya dalam sejarah Indonesia, terutama sejarah-sejarah yang cukup kelam dan kita tidak pernah belajar bagaimana cara membuat closure itu secara utuh gitu. Nah, karena saya seorang psikolog,
closure itu penting banget karena kalau tidak luka itu akan terus-menerus menyakiti kita. Ini kayak kita naik gunung tapi kita membawa ransel yang sangat berat isinya batu-batuan sehingga kita tuh mau naik juga tersendat-sendat begitu. Nah, ini PR Indonesia yang sangat besar. Penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu itu perlu untuk segera diselesaikan supaya kita punya pengalaman closure ini, supaya kita kemudian ketika nanti Gus Dur kan mengatakan bahwa sejarah sebuah bangsa itu pasti ada belokan-belokan yang salah. Semua negara mengambil belokan yang salah, gitu. Nah, 65 itu tragedi 65 itu adalah salah satu belokan yang salah nih dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu perlu untuk diperjelas gitu ya. Komisi kebenaran itu penting untuk mendapatkan closure tersebut. Dan itu yang dulu diupayakan oleh Gus Dur. Komisi Komisi Kebenaran dan Keadilan dan rekonsiliasi. Yang itu sayang sekali memang setelah Gus Dur lengser kemudian ditinggalkan begitu saja. Barangkali memang itu ikut menyumbang kekalahan Gus Dur secara politik ya pada saat itu gitu, sehingga yang beliau upayakan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu tidak bisa terwujud begitu. Saya sampai sekarang masih bersyukur bahwa Gus Dur sudah sempat untuk menghapuskan tanda di KTP itu. Gitu, sehingga stigma itu tidak lagi mengenai anak turunan para Tapol dan Napol 65 begitu. Karena kan memang saya pernah bertemu dengan banyak korban 65 dan mereka menyampaikan salah satunya adalah bahwa anak-anak mereka, anak cucu mereka bahkan sebelum lahir itu nasibnya takdirnya sudah ditentukan di Indonesia ini, bahwa mereka bukan manusia gitu. Mereka tidak punya ruang hidup, mereka tidak punya ruang aktualisasi. Mau jadi lurah saja ya nggak mungkin gitu dengan tanda itu tanda ekstapol atau keturunan ekstapol dan seterusnya gitu. Nah, saya lumayan bersyukur bahwa Gus Dur menyelesaikan itu, tetapi kita masih punya PR yang sangat panjang terkait ini. Dan menurut saya kita jangan berpikir, jadi kalau tadi Mas Usman mengatakan ya agak senang karena masih ada 67% yang tidak setuju gitu ya, yang tidak paham, dan ada banyak yang tidak setuju bahwa ada isu kebangkitan PKI ini, bahwa isu ini memang benar gitu. Menurut saya tidak bisa mengukurnya segampang itu, karena bagaimanapun kalau melihat beberapa indikator, ini sebetulnya potensinya sangat besar untuk suatu ketika nanti juga kemudian menjadi sebuah belokan yang salah lagi gitu. Saya ingin share sedikit, Mas host, saya izin untuk share tapi dari tempat yang berbeda ya. Dari akun Alisa Kiwahid yang ada di situ juga, boleh dikasih izin nggak? Saya mau melihat situasinya dari satu instrumen yang dikeluarkan oleh Carney and Rapoport. Pak, Mas. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Ini mana ya? Ya, ini adalah kelihatan ya? Udah kelihatan. Oh, sudah. Ini adalah teori dari Carney and Rapoport. Dia melihat bahwa society itu bergerak pada dua direction, dua arah, supporting human life atau moving toward destruction. Ini dalam konteks identity based konflik begitu. Dia menunjukkan bahwa satu masyarakat sampai terjadi genosida itu sebetulnya ada proses yang terjadi sebelumnya gitu.
Ya sama lah dengan pertanyaan kenapa orang-orang Jerman dulu kok diam saja gitu melihat aksi Nazi gitu ya. Ternyata karena ada proses-proses yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, apa yang menjadi indikator? Si Charney and Rappaport ini melihat ada tujuh indikator yang menunjukkan apakah masyarakat itu berkembang ke arah menjaga martabat kemanusiaan atau justru berkembang ke arah destruksi dalam hal identity based conflict. Yang pertama, pursuit of power over others gitu. Jadi kalau ada konflik, masyarakat yang supporting human life itu mereka mampu untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan prinsip-prinsip penghormatan kepada hak asasi manusia atau dengan menggunakan perangkat-perangkat negara yang adil gitu. Ya, demokrasi mungkin mudahnya dikelompokkan ke situ. Sementara yang masyarakat yang moving toward destruction, coba diperhatikan di sini, ini tandanya adalah dalam situasi konflik, itu yang digunakan adalah compensatory effort as power over others. Terus ada pihak yang disalahkan, ada kelompok yang dijadikan kambing hitam atas situasi tersebut. Nah, misalnya contohnya ya tadi pada kasus tumpang pitu tambang tumpang pitu di Jawa Timur, kemudian kelompok masyarakat yang menolak dituduh komunis gitu. Dituduh pengikut PKI. Jadi ketika ada konflik digunakannya itu scapegoating dan scapegoatingnya pada satu kelompok tertentu atau satu identitas tertentu. Ini salah satu pertanda bahwa masyarakat tersebut sedang bergerak ke arah penolakan kepada si kelompok yang di scapegoat tadi itu. Kemudian yang kedua, penggunaan kekerasan dan pendekatan yang sifatnya menghancurkan secara nyata, kasat nyata. Bukan covert, tapi overt. Jadi kita bisa melihat itu. Dan ini yang paling di sini sebetulnya kuncinya adalah availability of tools of violence. Gitu. Tersedia atau tidak nih alat-alat untuk melakukan kekerasan di masyarakat yang mensupport human life itu yang meninggikan harkat martabat kemanusiaan dan beradab begitu, regulasinya ketat, hanya sedikit pihak yang bisa menggunakan atau mendapatkan akses kepada senjata, akses terhadap senjata. Sementara society moving toward destruction itu senjata tuh gampang didapatkan, begitu. Kemudian senjata digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang itu dijustifikasi gitu, diperbolehkan. Nah, dari sini saja kita bisa lihat ya betapa berbahayanya ketika kemudian tokoh-tokoh dari kalangan militer itu melakukan stigmatisasi ini. Kenapa? Karena mereka memegang senjata. Itu persoalannya gitu. Jadi dalam hal ini memang di Indonesia kita selamat karena masyarakat akses masyarakat terhadap senjata itu kecil sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang punya kecenderungan untuk menarget kelompok-kelompok dalam hal ini yang kita bicarakan adalah kelompok-kelompok yang dituduh komunis, mereka nggak punya senjata untuk melakukan kekerasan. Tetapi konyolnya di Indonesia pihak yang memang diberi otoritas untuk memegang senjata itu sikapnya memang begitu gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah absence of control machinery for managing escalatory spirals. Apakah ada mekanisme yang tersedia untuk melakukan mitigasi atau pengelolaan terhadap konflik yang spiral konfliknya yang semakin menajam? Itu di sini si Charney and Rappaport ini menyatakan bahwa dalam masyarakat yang berperadaban baik dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, itu masyarakatnya ketika ada ancaman, mereka kemudian mendorong percakapan di dalam kelompok dengan baik, diskusi itu terjadi, diskursus itu terjadi, kemudian
pemimpinnya itu justru secara aktif kemudian menolak sikap-sikap atau sentimen-sentimen yang negatif, begitu. Kemudian ada proses-proses pengambilan keputusan yang itu melibatkan banyak pihak, sehingga check and balances itu terjaga karena informasinya juga lebih balance. Tetapi society moving toward destruction itu kalau di sini bisa dilihat bahwa apa namanya controlled media used to indoctrinate for hatred and rehearsal of violence, misalnya contohnya. Itu jadi justru sentimen negatif itu dipelihara gitu, digunakan. Nah, ini kan yang sekarang kita lihat sebetulnya gitu dalam konteks isu PKI ini, apa namanya, sentimen negatif ini terus-menerus dipelihara gitu. Kenapa? Karena ini yang nanti akan digunakan untuk apa namanya, menyulut begitu. Nah, kemudian yang kedua dalam hal ini, dalam hal control machinery ini adalah pengambilan keputusannya itu sangat authority dominated. Jadi yang mengambil keputusan itu adalah pihak-pihak tertentu yang kita anggap sebagai pihak yang berwenang tanpa ada kontrol check and balances. Yang nomor 4 ini adalah indikatornya adalah dehumanisasi dari kelompok-kelompok yang dikambing hitamkan. Jadi potential victim group-nya ada gitu. Dalam hal ini ya kelompok-kelompok yang dituduh atau di Pilpres lalu misalnya itu adalah kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi misalnya gitu. Itu potential victim group gitu. Bahwa suatu ketika nanti kalau misalkan ini narasinya tidak dikonten dan tidak segera kita menangkan gitu, maka ini bisa berujung pada konflik horizontal gitu. Nah, ini indikator yang keempat. Indikator yang kelima, ditumbuhkannya persepsi bahwa si kelompok ini berbahaya. Nah, di sini tadi kecemasan saya soal anak muda yang menganggap bahwa kebangkitan PKI itu real 49% tadi gitu. Karena ketika mereka menganggap kemudian ini ada dan mengancam, maka ini betul-betul salah satu indikator ini yang sangat nyata nih indikatornya, gitu. Jadi potential victim group perceived as threatening actual annihilation, gitu. Jadi dituduh macam-macam lah pokoknya, gitu. Ini di sini di apa namanya indikator yang ini. Ada 7 indikatornya, tinggal 2. Yang keenam adalah bagaimana pihak-pihak yang kita sebut sebagai pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan lembaga-lembaga penting dalam negara gitu, itu kemudian melakukan legitimasi viktimisasi tadi itu, gitu. Jadi legitimation of victimization by leadership, individuals, and institutions. Jadi bagaimana viktimisasi ini tadi apa namanya blaming tadi itu, kemudian scapegoating, terus menarasikan mereka sebagai kelompok-kelompok berbahaya, kelompok-kelompok yang akan menghancurkan Indonesia dan lain-lain itu justru dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau setidaknya para pemimpin yang punya otoritas itu diam begitu. Jadi ini apa namanya ini tentu akan sangat berbahaya. Dan yang terakhir availability of victim group gitu. Ini juga kita juga perlu mewaspadai. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya kalau yang ini sebetulnya tidak terlalu khawatir. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang merasa dirinya dikorbankan gitu. Jadi availability of victim group, ada kelompok-kelompok yang merasa dikorbankan dan karena itu mereka juga memberontak, maka akan memperkuat memperkuat potensi konfliknya. Nah, kalau kita lihat kembali kepada hasil survei, kalau anak-anak muda kita itu kalau semakin muda, semakin banyak orang-orang yang meyakini bahwa ada kebangkitan PKI dan itu berbahaya bagi keutuhan bangsa, maka dengan melihat 7 indikator ini, kita udah bisa lihat sebetulnya bahwa kita punya loh potensi untuk nantinya
terjadi belokan sejarah yang kita tidak harapkan. Jadi antara tidak ada closure, kemudian yang kedua tetap ada maintaining atau maintenance, apa namanya, menjaga sentimen itu terus muncul dan suatu ketika nanti kita bisa-bisa kita tidak mampu mengendalikan situasi lagi. Nah, saya akhiri sampai di sini dulu, Mas Ade. Intinya adalah kita masih punya PR banyak. Saya sepakat dengan Mbak Yuni dan Mas Usman, kita perlu mendorong negara, terus-menerus mendorong negara untuk menegakkan kebenaran, karena dari kebenaran itulah, dari fact finding, dari pengakuan yang berbasis data yang valid, gitu ya, akan apa yang sebetulnya terjadi pada tahun 65, itu nanti kita akan bisa move on, meninggalkan beban-beban yang ada di dalam ransel kita tadi itu untuk naik gunung sejarah Indonesia ini. Tanpa pengungkapan kebenaran akan sangat sulit untuk kita move on, karena akan terus-menerus seperti ini, akan terus-menerus digunakan sebagai sentimen politik, akan terus-menerus digunakan untuk kepentingan kekuasaan, akan terus-menerus digunakan untuk memelihara kebencian antar kelompok masyarakat, sehingga nanti suatu ketika bisa dipakai begitu. Nah, sebagai masyarakat sipil, menurut saya walaupun ruang untuk human rights defender itu semakin mengecil, dan kita tahu secara spesifik di Indonesia juga tantangannya semakin membesar, untuk kita betul-betul menyuarakan kebenaran. Ini bisa kita lihat dari bagaimana para pemimpin kita, pemimpin publik kita itu para pemimpin publik kita itu biasanya jengah, tidak mau berkuat hati, teguh gitu ketika dituduh terkait dengan PKI. Itu kan kemudian jadi defensif, jadi enggak, saya enggak ini, pokoknya membuktikan yang bahwa enggak. Itu kan sebetulnya ketika seseorang menyatakan bahwa oh tidak, itu saya bukan kok, saya ini. Sebetulnya pada saat yang sama dia memang juga mengatakan unintended message-nya itu adalah bahwa PKI memang berbahaya, 65 memang problem besar, dan itu sah perlakuan yang inhuman kepada korban-korban yang tanpa melalui proses pengadilan, peradilan yang bisa dipertanggungjawabkan, orang-orang yang terus menerima stigmatisasi selama bergenerasi-generasi, kehilangan penghidupan mereka, kehilangan hak-hak mereka secara konstitusional, hak konstitusi mereka hilang, hak penghidupan mereka hilang, hak masa depan untuk turunan mereka hilang. Itu ketika para pemimpin sekarang sibuknya defensif dan tidak mau untuk mengadres persoalan ini, maka selama itu juga unintended message-nya adalah memang PKI itu momok gitu. Dan selama masih jadi momok, selama masih jadi hantu, selama tidak selesai urusan tragedi 65 ini, maka selama itu juga momok ini, hantu ini akan terus membayangi kehidupan kita ke depan. Begitu. Sampai di sini dulu sharing saya. Moga-moga kita bisa cepat mendengarkan dari para profesor kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.